Halo happy people, kembali lagi di A Cup of Fashion bersama gue Tevin dan akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Istilah thrifting mungkin terdengar tidak asing bagi para pecinta barang vintage yang kini telah memiliki kalangan penggemarnya tersendiri. Arti thrifting juga dapat disebut sebagai kegiatan membeli barang bekas pakai dengan catatan bukan berarti barang tersebut tidak layak dijual dan tidak layak dipakai. Konsep yang mendukung kampanye zero waste tersebut disambut baik oleh berbagai kalangan, terutama anak muda. Bicara soal thrifting yang menjadi tren kalangan anak muda, kali ini kita kedatangan anak muda yang membuka thrift shop di platform Instagram, yaitu Damar. Kita langsung aja yuk. Cup of Fashion, kali ini gue mau ngebahas tentang bisnis-bisnis atau fashion yang sekarang lagi disukain sama anak muda zaman sekarang nih, yaitu thrifting. Kalau kalian tahu, thrifting itu bahasa Indonesianya lebih ke mungkin kasarnya barang bekas ya, cuma barang bekas ini tuh bisa diolah menjadi hal yang sangat menarik loh. Dan kali ini gue kedatangan salah satu bintang tamu yang saat ini dia sedang berjualan atau berdagang bisnis thrifting nih. Selamat datang. Perkenalin, namanya siapa? Halo semuanya, nama gue Damar, umur gue 21 tahun, gue thrift shop owner, nama Instagramnya @pasar_senen2, di follow ya. Kalau misalnya boleh tahu, lu bikin thrifting dari kapan bro? Gue dari 2017 mungkin ya kalau nggak salah, sekitar 2017an. Oh berarti umur lu berapa sih? Sekarang umur gue 21. Nggak beda jauh lah ya umur lu. Nah kalau misalnya pas 2017 itu, lu awalnya gimana tuh? Ada kepikiran buat bikin bisnis thrifting? Padahal menurut gue nih ya, tahun 2017 tuh kayak belum terlalu naik-naik gitu kalau kayak sekarang, parah gitu. Iya dulu kalau gue sih awalnya dari ini ya, seneng aja gitu, kayak lebih ke hobi sih, kayak misalnya sering-sering kayak misalnya kalau lagi weekend atau nggak lagi libur gitu, gue suka ke pasar lok gitu ya, maksudnya nyari-nyari barang apa gitu misalnya. Nah dari situ sih sebenarnya dari hobi itu terus gue jadi gue mikir kayak kenapa gue nggak jualan aja gitu, karena gue ngeliat peluang di situ. Awalnya pas lu belanja di situ tuh lu inget gak belanja apa pertama kali? Tapi lu sebelum menjadi penjual. Sebelum mau jadi penjual pas apa ya? Jalan-jalan. Helm sih ya, helm kalau pertama basic anak SMA. Kalau bisa sustain sampai sekarang tuh apa sih alasannya? Alasannya karena gue gak kuliah sih yang pertama, yang jelas ya. Karena gue gak kuliah jadi gue pikir udahlah duitin ini aja. Gitu sih alasannya kenapa gue masih bertahan sampai sekarang ya, salah satunya itu. Tapi kalau misalnya di thrifting itu ya, brand apa sih sebenarnya yang lagi banyak sekarang kalau untuk sekarang? Brand yang lagi banyak tergantung ya kan. Kalau gue dagangnya lebih kayak ke tas, sepatu, dompet kayak gitu ya, bukan thrifting yang kayak kebanyakan orang kayak apa sih, kayak baju-baju. Kalau gue nggak lebih ke kayak kayak tadi sih, tas, sepatu, atau dompet. Paling kalau brand yang sering orang-orang lihat aja sih. Tapi lu pernah nemuin ini barang yang unik gitu ketika lu lagi belanja terus kayak wah nih barang gokil sih, cuma tetap penjual tuh sama orang? Oh, yang gua jual itu kayaknya kompas sih. Iya kompas yang buat menuju ke arah itu sih. Padahal kan jauh banget gitu ya, jauh banget dari apa yang gua jual gitu. Nah itu aja sih yang paling unik menurut gua. Pas kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya model-model barang thrift itu murah atau mahal sih? Kalau misalnya kayak brand-brand yang high end gitu? Oh itu ini ya tergantung banget sama kayak yang jualnya ngerti atau enggak, dan kita belinya di mana gitu-gitu. Ngaruh banget sih. Terutama itu sih murah, hitungan murah atau mahalnya bagi gua itu tergantung yang jual sih. Tergantung yang jual tuh ngerti apa enggak sama barangnya. Nah range harganya kira-kira berapa tuh kalau boleh tahu? Dari yang termurah banget sampai menurut lu tuh untuk ini paling mahal gitu? Mungkin dari range 5.000 rupiah sampai 5 juta mungkin. Wah gokil sih. Nah yang 5.000 barang apaan tuh? Kayak ini sih, kayak kacamata. Oh kacamata. Sering tuh kayak misalnya si pedagang nih kalau di pasar nih bawa sekarung plastik gede gitu kan ya. Biasanya sama dia dijajarin nih 10.000 3 kayak gitu. Cuma itu dulu sih, cuman ya itu salah satu yang paling murah menurut gua. Nah yang 5.000 itu lu inget gak jual berapa? Yang 5.000, gua beli 5.000 kan. Beli 5.000. Gantung sih, ada yang 750.000 juga ada. Beberapa kali lipat. Berarti kan kalau misalnya yang zaman sekarang yang gue lihat ya, ada yang mereka tuh pedagang-pedagang thrift yang ngambil dari bal-balan gitu. Tapi kalau lu sistemnya beda. Kalau gue beda, kalau gue tuh lebih dari pasar sih. Jadi awalnya tuh gue ke pasar, dan mungkin dari situ nih ya gue kan udah lumayan lama juga ya, udah hampir 5 tahun. Dari situ mungkin gue kenal sama orang-orangnya, terus gue mulai ke rumah dia dan segala macam, terus kenal orang-orang lain juga yang dagang di pasar itu. Tapi udah kan udah 5 tahun, menurut lu sejauh ini seru nggak? Ini perkembangan bisnis gue seru sih kalau menurut gue seneng, karena tadi ya gue juga awal mulainya karena seneng sama gitu-gituan ya, gue fun aja sih sekarang jalannya ya. Nah kan dari tadi kan gue udah bilang dari awal kalau misalnya antusiasme masyarakat tuh lagi banyak banget sama yang namanya thrift.
Nah kalau menurut lu sendiri itu, lu tau gak sih awalnya tuh kenapa sih anak-anak muda, kan lu sebagai penjual, kira-kira dari pandangan lu kenapa mereka bisa tertarik ya? Kalau anak muda ya, kalau menurut gue nih, karena kan gue ngikutin juga ya, walaupun gue nggak dagang kayak kaos-kaos dan segala macam itu. Kalau menurut gue, ya apa yang bikin mereka mulai ini sama thrift gitu, terutama karena ini sih banyak sih kayak influencer, orang-orang yang gede gitu. Tapi lu juga ini gak sih kayak anggapnya kan sekarang banyak tuh social justice warrior yang kayak tentang lingkungan gitu, yang mereka waktu itu sempet ngomong sempat lihat di salah satu influencer gitu yang katanya thrifting tuh bisa memusnahkan yang namanya sampah fashion. Menurut lu setuju gak sama pendapat itu? Kalau misalnya berkurang atau enggak sampah fashion gara-gara thrifting, itu udah pasti berkurang sih. Cuman kalau buat gue pribadi ya, gue jujur aja sih, gue nggak ke arah sana sih gue. Maksudnya nggak ada sama sekali kepikiran kayak dengan gue dagang kayak gini gue jadi ngurangin berkontribusi dalam mengurangi sampah fashion gitu, gue enggak sih. Tapi berkontribusi dengan ibaratnya memasarkan barang tersebut ya sih. Walaupun lu niatnya awalnya tidak seperti itu. Mungkin secara tidak langsung iya ya, cuman niat gue nggak ke situ sih sama sekali. Berarti sekarang kan lu udah ketemu orang terus nih. Berarti nggak pernah ke pasar lagi? Apa masih tetap sampai 25 tahun? Oh masih, harus tetap masih kalau itu masih. Iya sih benar. Untuk jangan ilmu sosial. Iya. Berarti lu kalau misalnya ke pasar nih, rata-rata lu pasar apa sih? Pasar di daerah mana nih kalau misalnya lu mungkin masuk? Sebenarnya banyak sih pasar kayak gitu, di setiap kota juga pasti ada ya. Setiap kota pasti ada. Cuman ya di daerah Jakarta ini banyak lah. Anak-anak juga baru tahu pasti, orang-orang juga. Pasar Senen, pasar baru oke dulu. Pasar Senen, pasar baru mungkin kalau itu lebih ke ini ya, lebih ke baju-baju. Kalau gua jarang sih ke situ, nggak pernah malah bisa dibilang. Halo, sekarang gue Tevin lagi di pasar baru nih. Nah, sekarang suasananya mungkin lagi sepi karena masih pagi kali ya. Nah, di sini bakal gue samperin nih salah satu penjual thrift shop yang ada di pasar lama. Check this out. Halo, dengan ibu siapa? Yuli. Ibu Yuli. Di sini ibu jual barang apa aja, Bu? Kemeja, celana, kaos. Oh, terus kira-kira harganya berapa tuh, Bu? Dari 35 sampai 100. Berarti karena udah banyak thrift shop atau barang bekas udah banyak disukai orang, udah sering ramai dong, Bu? Ya lumayan, alhamdulillah. Biasanya kalau ramai hari apa aja, Bu? Hari Sabtu, Minggu, hari libur. Oh, libur. Nama saya Sieni. Udah berapa kali kalau boleh tahu sih ke pasar baru? Udah berkali-kali sih, cuman kalau untuk thrifting ini baru yang kedua. Alasannya untuk beli barang-barang thrifting apa? Selain harganya udah pasti lebih murah, tapi saya menemukan juga di sini banyak barang-barang, baju-baju yang branded sih. Terus dia punya modelnya juga unik-unik. Kira-kira yang udah dibeli harga kisarannya berapa ya? Di bawah 100 sih, masih di bawah 100. Oke. Halo, boleh perkenalin dong kan namanya siapa, terus kesibukannya saat ini apa? Oke. Halo, nama aku Syifa Dimitia, biasa dipanggil Syifa. Kesibukan akhir-akhir ini jadi mahasiswa jurnalistik semester 8 yang lagi ngerjain skripsi. Nah kan ini udah pengen ngebahas tentang thrift shop gitu dan dikaitin sama lingkungan nih, Kak. Kalau misalnya menurut Kakak, pandangan thrift shop tuh di Indonesia tuh kayak gimana sih, Kak? Kalau menurut aku pandangan thrift shop di Indonesia tuh masih kalau misalkan dari generasi milenialnya gitu ya, masih kayak kesannya baju-baju vintage di pasar Senen tuh pasar baru gitu kan, yang banyaknya gitu. Terus juga ke toko-toko kelontong kayak gitu-gitu sih, maksudnya belum jadi kayak kebutuhan sehari-hari kayak yang di luar negeri. Kayak misalkan waktu itu aku pernah keluar kayak toko thrift shop tuh kayak banyak gitu dan sering dan itu tuh jadi kayak toko
banyak itu kayak toko swalayan gitu loh, saking itu tuh adalah hal yang biasa dan emang jadi dibutuhkan sehari-hari, karena kan kalau thrift shop itu harganya pasti lebih murah kan, dan kita yang misalkan juga punya barang bekas dan nggak punya dan pengen taruh di mana, bisa kita jual ke thrift shop gitu. Jadi kayak itu dibutuhkan banget kalau di luar negeri. Waktu itu aku kesana, aku lihat juga, dan aku juga sempat beli juga di sana gitu. Nah tapi kalau di Indonesia kayaknya masih jarang, masih sepi, dan even yang di thrift shop yang di dekat kota aku yang di Alam Sutra itu kayaknya terlalu terlalu prestigious gitu loh, terlalu kayak thrift shop gitu, tapi itu kayak kayak cuma satu doang dan nggak ada kayak gitu-gitu lagi sih. Jadi kayaknya masih masih kayak nggak dipandang sebelah mata sih, masih belum cukup populer dan belum jadi kayak jual beli yang hal yang biasa gitu yang kita sering lihat. Tapi kakak sendiri pernah beli barang-barang thrift shop gitu kak? Biasanya itu kalau thrift shopnya paling kayak bazar-bazar gitu kan, kadang-kadang suka kan ada bazar-bazar kayak garage sale gitu-gitu, kayak orang-orang taruh-taruh baju mereka kayak gitu-gitu. Nah itu kan jarang kan, dan kadang-kadang cuma seasonal aja kayak gitu-gitu. Jadinya yang kadang-kadang sebenarnya nggak pengen beli-beli banget, jadinya jadi beli gitu. Tapi bukan yang kayak misalkan mau beli, bukan yang kayak bisa dibeli kapan aja, tapi harus kayak nunggu waktu gitu. Jadinya kadang-kadang yang kurang enaknya sama seasonal thrift shop gitu, yang enaknya itu sih harus nunggu waktu kapan nih ada buka thrift shop bazar lagi kayak gitu. Paling kalaupun seperti kayak di pasar-pasar gitu, cuma kan kadang-kadang akses ke sana juga jauh kan dari rumah gitu. Jadinya ya itu pikir-pikir ulang lagi sih kalau misalkan mau thrift shop, karena nggak senyaman itu belinya gitu. Paling ya belinya thrift shop online kayak gitu. Nah berarti kalau misalnya kakak belanja thrift shop gitu, yang kakak beli apa tuh? Kalau misalnya kayak di bazar-bazar yang tadi kakak omongin? Biasanya baju-baju sih, baju-baju jaket gitu-gitu, karena biasanya yang mereka jual juga baju-baju vintage gitu kan. Itu kadang kalau misalkan cocok sama sama aku ya udah aku beli kayak gitu sih paling. Tapi alasannya kalau misalnya kakak beli barang-barang bekas itu apa sih kak, kalau boleh tahu? Alasannya yang pertama karena murah, karena lebih murah dibandingkan kalau misalkan kita beli baru juga. Terus juga biar baju-baju mereka nggak jadi sampah dan bisa kita pakai lagi. Jadi kan juga mengurangi waste, fashion waste juga kan. Berarti thrift shop itu sebuah langkah untuk dapat mengurangi sampah fashion nggak sih kak? Menurut kakak tuh bener, setuju atau enggak? Setuju banget. Itu juga biar biar kita juga lebih bisa kreatif lagi gitu, bisa juga lebih kreatif lagi sama baju-baju yang misalkan baju bekasnya udah lusuh, kita bisa kita otak-atik lagi gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, keuntungannya belanja thrift shop selain yang harganya murah dan barangnya unik-unik gitu, menurut kakak apa? Ada lagi nggak? Itu juga sih sebagai bentuk gerakan sebagai bentuk untuk mengurangi sampah baju sih di lingkungan. Jadi yang harusnya yang bisa aja baju itu kebuang sia-sia, jadi bisa kita pakai ulang lagi gitu. Jadinya juga membantu lingkungan supaya bisa lebih baik lagi dan nggak berdampak sama lingkungan. Menurut kakak, cara apa lagi sih yang kalau misalnya kita ingin mengurangi yang namanya sampah fashion selain kita belanja-belanja di thrift? Kakak tahu nggak kira-kira cara apa lagi? Selain belanja di thrift shop, paling sih misalkan kita punya baju bekas juga, kita yang punya bajunya nih, kita juga bisa jadi penjualnya, juga jadi bisa kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan tapi kita bisa beli baju-baju yang bisa bertahan lama gitu. Jadinya kita nggak beli habis itu pakai sekali 2 kali doang, nggak dipakai lagi gitu. Jadi bisa pakai lama. Pokoknya pakai yang berkepanjangan gitu, pakai baju punya baju yang pakai untuk berkepanjangan. Dan juga jangan pakai baju yang jangan punya baju banyak-banyak, karena pakai baju yang secukupnya aja gitu. Nanti bisa jadi fashion waste gitu. Kalau misalkan ada baju bekas atau baju kita rusak, jangan langsung dibuang, tapi bisa kita coba DIY biar bisa jadi dari baju yang rusak kita bisa olah misalkan jadi tas, jadi pouch atau jadi apapun gitu. Jadi lebih mindful sama baju-baju yang kita punya, biar nggak semuanya itu terbuang sia-sia dan bisa dimanfaatkan nggak cuma berjangka pendek, karena kita juga bisa berjangka panjang gitu. Baik.
terima kasih banyak Kak. Mungkin segitu aja wawancara yang saya lakukan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi segitu aja Happy People pembicaraan kita tentang thrift dan zero waste. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Akapo Fashion dengan konten menarik lainnya. Saya Tevin, pamit undur diri dan sampai jumpa.